Kembali mereka bertarung. Pranaya menggebrak dengan jurus-jurus tangan kosongnya. Aiwandira bergerak dengan sangat lincah. Suatu saat, ujung selendang kuningnya menyambar. Pranayam terpaksa membuang tubuhnya ke samping, dan ujung selendang kuning menghantam sebatang pohon hingga kulitnya terkelupas. Setelah pertarungan berlangsung lebih dari 20 jurus, nampak Aiwandira mulai lelah. Pranayam segera mengajak istirahat. Napasku, Paman. Napasku susah. Kau harus lebih hemat menggunakan tenagamu, Ayu. Aku hanya ingin menyenangkan hati Nenek Raga Runting, supaya dia puas. Ya. Kalau latihan berlangsung seru, bukankah dia puas? Iya, tapi kau tersengal-sengal sekarang. Kau harus mempelajari ilmu pernapasan, supaya tenagamu tidak terbuang dengan percuma. Kau yang harus mengajarinya, Paman. Ya, itu soal mudah. Kapan saja aku bersedia memberimu latihan dasar ilmu pernapasan. Mudah-mudahan saja perempuan tua itu sudah cukup puas. Iya. Dan kita tidak perlu berkeringat lagi. Nek! Nenek Raga Runting! Kami sudah berlatih puluhan jurus. Apa kau sudah puas sekarang? Jangan-jangan malah dia tidur. Nek! Nenek Raga Runting! Wah, lihat Paman. Mengapa kepalanya terkulai? Dengan hati berdebar-debar, Aiwandira dan Pranaya melangkah menghampiri bongkahan batu padas. Aiwandira segera melompat. Dia melihat kepala Nini Raga Runting terkulai, tersandar pada batang pohon. Nek! Nenek! Nenek Raga Runting! Paman Pranaya, lihatlah. Dia diam saja. Lihat, Paman. Jangan-jangan. Tenang, Ayu. Tenangkan hatimu. Biar kulihat sebentar. Aduh, Nek. Kaulah yang membuat gara-gara. Sudah berapa kali kukatakan jangan. Tapi kau nekat saja. Bagaimana, Paman? Badannya panas sekali. Nampaknya dia pingsan, Ayu. Nek. Nenek Raga Runting. Kau memang keras kepala. Kau kepala batu. Kenapa kau tidak mau menuruti kata-kataku? Kau sakit, Nek. Kau bukan orang yang sehat. Kau sedang sakit. Mengapa kau tidak mau tinggal diam di pondok? Aduh, Nek. Aku jadi bingung kalau begini. Paman Pranayam, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tenang, Ayu. Tenang. Biarlah aku menggendongnya ke pondok. Pranaya membaringkan Nini Raga Runting di atas ranjang di ruangan tidurnya. Aiwandira masih kelihatan cemas. Apa kita perlu melaporkannya pada Tuan Putri, Paman? Kukira tidak usah, Ayu. Janganlah kita membuat ribut. Kukira dia tidak apa-apa. Dia akan segera sadar kembali. Ayu. Iya, Nek. Ayu. Iya, Nek. Aku di sini. Pranayam di mana? Aku di sini, Nek. Aku duduk di sebelahmu. Jadi kalian ini sudah selesai berlatihnya? Sudah, Nek. Kami sudah selesai berlatih puluhan jurus. Aku tidak tahu bahwa kalian sudah selesai berlatih. Aduh. Rupanya aku jatuh tertidur ya. Iya, memang aku ngantuk sekali. Kau bukannya tidur, Nek. Kau pingsan. Paman Pranayam terpaksa menggendongmu ke pondok. Oh, begitu ya.
Oh alah, maafkan aku Pranayam. Aku telah membuat kalian repot. Orang tua selalu begitu. Di mana-mana orang tua sama saja. Selalu membuat repot anak-anak muda. Tidak, Nini. Kami tidak merasa repot. Kami senang dapat membantu Nini Raka Runting. Pranayam. Iya, Nini. Ada apa? Kau boleh pergi sekarang. Pergilah. Aku mau bicara dengan Ayu Wandira. Baiklah, Nini. Tapi Nini sudah tidak apa-apa, bukan? Bagaimana rasanya sekarang? Panasnya sudah turun, Paman. Aku tidak apa-apa kok. Kalian ini masih belum percaya juga. Apakah anak-anak muda selalu begitu? Susah percaya pada mulut orang tua ya. Waduh, sudahlah, pergilah Pranayam. Tinggalkan kami berdua di ruangan ini. Baiklah, Nini. Aku pergi dulu, Ayu. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saja ke pondokku. Iya, Paman. Terima kasih atas pertolongan Paman. Nek, katanya mau bicara. Apa yang akan kau bicarakan? Iya, cocok sekali. Sebenarnya cocok sekali. Apa, Nek? Cocok? Apanya yang cocok? Ini, hatiku ini yang cocok. Kau tahu, Ayu, pada saat kalian sedang berlatih jurus, kau tahu apa yang kupikirkan? Kau tahu apa yang kulamunkan? Kau tahu apa yang kubayangkan? Tidak, Nek. Bagaimana aku bisa membaca pikiran orang? Orang yang bisa membaca pikiran orang namanya waskita. Ya, tidak apa. Kau memang tidak perlu tahu. Sekarang biarlah aku mengatakannya. Begini, Ayu. Pada saat sedang melihat kalian berlatih jurus, aku membayangkan. Aneh sekali, bukan? Aku tiba-tiba saja membayangkan kalian berdua sudah menjadi suami istri. Apa, Nek? Suami istri? Siapa yang menjadi suami istri? Siapa lagi, anak Toro? Tentu saja kau dan Pranayam. Nek, jangan mengungkit-ungkit lagi cerita lama. Hal itu sudah berlalu. Paman Pranayam sudah kembali. Kami semua menginginkan hal-hal yang baru. Yang baru? Apakah yang baru itu selalu bagus? Coba jawab. Apakah yang lama itu selalu jelek dan harus dibuang? Kalian ini anak-anak muda, taunya yang baru. Yang baru. Kalian harus belajar dari pengalaman orang-orang tua. Orang tua itu sekalipun sudah lemah, tidak berdaya, sudah keriput pipinya, sudah ompong giginya, sudah putih rambutnya, sudah dekat tiang kuburnya, tapi pengalamannya banyak. Dia kaya pengalaman, baik pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Aku tidak setuju itu. Hal-hal yang baru belum tentu cocok. Maksud kami begini, Nek. Kami tidak ingin mengungkit-ungkit lagi soal itu. Kami anggap soal itu sudah selesai. Ayu, kau harus percaya pada perempuan tua ini. Menurut pendapatku, kau cocok sekali menjadi pasangan Pranayam. Tidak ada laki-laki di dunia ini bagimu yang kuanggap paling cocok selain Pranayam. Tunggu dulu, Nek. Mengapa tiba-tiba kau bicara soal ini lagi? Ayu, kalau aku melihatmu memainkan jurus selendang kuning, aku seperti melihat diriku sendiri. Dulu ketika aku masih muda. Dan kalau aku melihat Pranayam, aku seperti melihat kaki tanpa rawang. Iya,
laki-laki tua itu seperti hidup kembali dan menjadi muda. Dulu dia memang laki-laki yang gagah, tapi dia mempunyai watak yang keras. Dia tidak seperti Pranayan. Itulah yang membuat kami tidak pernah bisa bersatu. Kami saling mencintai, tapi tidak pernah bisa bersatu. Kami tertahan oleh harga diri kami masing-masing. Kaki dan Barowa. Tiba-tiba Nini Ragarunting menangis terseduh-seduh seperti seorang bocah. Aiwandira menjadi kerepotan dan kebingungan. Dia berusaha menghibur hati perempuan tua itu. Sudahlah, Nek. Mengapa Nenek tiba-tiba memikirkan kaki tanpa ruang lagi? Kalau saja dia laki-laki yang rendah hati seperti Pranaya. Iya, aku tahu. Dia itu sebenarnya baik. Dia juga mencintaiku. Tapi dia kelewat sombong. Karena dia sombong, angkuh dan tinggi hati, kami selalu bertengkar. Tapi terus terang saja, aku juga sombong. Aku juga angkuh dan tinggi hati. Kami sama-sama sombong, angkuh dan tinggi hati. Itulah dinding pemisah yang tebal dan tinggi. Itulah jurang dalam yang membatasi kami, yang akhirnya tidak mempersatukan kami. Baiklah, aku tidak boleh berlarut-larut. Tapi ada satu hal yang ingin kukatakan padamu, Ayu. Nek, apa tidak sebaiknya Nenek istirahat? Istirahat terus. Orang mau diajak ngomong, kau malah menyuruh istirahat. Kau mau tidak mendengarkan nasihat-nasihatku? Mumpung masih hidup loh Nini Ragarunting ini. Mumpung masih ada. Nanti kalau Nini Ragarunting sudah lebur menjadi abu, baru kau menyesal. Bukan begitu maksudku, Nek. Ayu takut penyakit Nenek nanti kambuh lagi. Ayu. Iya, Nek. Akan ku teruskan bicaraku. Kau tetap saja duduk di situ. Duduk dan mendengarkan. Karena sombong, karena angkuh dan tinggi hati, akhirnya beginilah jadinya. Nini Ragarunting. Nini artinya perempuan tua. Raga, tubuh. Runting, robek. Nini Ragarunting artinya perempuan tua yang tubuhnya sudah robek-robek, sudah rusak, sudah keriput dimakan zaman. Waktu cepat berlalu. Tidak terasa gigiku sudah copot semua. Pipiku sudah peot. Kelopak mataku sudah keriput. Dan punggungku ini sudah semakin bongkok. Benar-benar aku sudah tua sekarang. Ayu, kalau saja aku dulu menjadi seorang gadis yang rendah hati, pastilah aku tidak mengalami nasib seperti ini. Aku akan mempunyai seorang suami, akan mempunyai anak, mungkin 2 atau 3 orang. Dan hidupku tidak akan terasa sepi serta terlunta-lunta. Nini Ragarunting diam sesaat lamanya. Jari-jari tangannya menyeka sudut matanya yang basah.
Aiwandira menjatuhkan kepalanya di pangkuan wanita tua yang sangat dicintainya itu. Tangan Nini Raga Runting mengelus-elus rambut gadis itu penuh kasih sayang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.